Welcome to Daktrail ID. Skandal pengadaan mesin EDC BRI, bongkar akar korupsi 700 miliar rupiah di balik digitalisasi bank BUMN. Pada awal bulan Juli tahun 2025, publik kembali diguncang oleh terungkapnya skandal korupsi berskala besar di salah satu bank milik negara, PT Bank Rakyat Indonesia, Persero Tbk atau BRI. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengumumkan bahwa pihaknya telah menyita uang tunai sebesar 10 miliar rupiah dari rekening beberapa pihak yang terlibat dalam kasus dugaan korupsi pengadaan mesin Electronic Data Capture (EDC). Ini merupakan bagian dari proses penyidikan yang telah dilakukan sejak awal tahun dan kini memasuki babak baru yang lebih terbuka. Pengadaan mesin EDC merupakan bagian dari proyek digitalisasi yang dilaksanakan BRI pada periode 2020 hingga 2024. Proyek ambisius ini menyedot dana negara sebesar 2,1 triliun rupiah. Namun, seperti yang disampaikan oleh juru bicara KPK, Budi Prasetyo, hasil perhitungan penyidik menemukan adanya dugaan kerugian negara mencapai 700 miliar rupiah atau sekitar 30% dari total nilai proyek. Babak awal terungkapnya skandal. Penyelidikan KPK terhadap proyek pengadaan EDC dimulai setelah mencuatnya dugaan bahwa sebagian besar anggaran tidak digunakan sebagaimana mestinya. Penelusuran awal mengarah pada adanya markup harga mesin, pengadaan fiktif, serta permainan tender oleh pihak internal BRI yang berkolaborasi dengan rekanan tertentu. Pada hari Kamis, tanggal 26 bulan Juni tahun 2025, penyidik KPK melakukan penggeledahan di dua kantor pusat BRI yang berada di kawasan Gatot Subroto dan Sudirman, Jakarta. Dari penggeledahan tersebut, KPK menyita sejumlah dokumen penting serta perangkat elektronik yang diduga berkaitan dengan transaksi proyek pengadaan mesin EDC. Tak hanya itu, KPK juga memanggil dan memeriksa sejumlah saksi, termasuk mantan Wakil Direktur Utama BRI, Catur Budi Harto. Pemeriksaan terhadap Catur menjadi sorotan karena ia dianggap memiliki peran kunci dalam pengambilan keputusan strategis selama masa proyek tersebut berlangsung. Uang 10 miliar rupiah dan upaya pemulihan aset. Dalam keterangan resmi yang disampaikan kepada media pada hari Rabu, tanggal 9 bulan Juli tahun 2025, juru bicara KPK Budi Prasetyo menyatakan bahwa KPK telah menyita uang 10 miliar rupiah dari rekening beberapa pihak yang diperiksa. Langkah ini disebut sebagai bagian dari proses awal pemulihan aset atau asset recovery yang merupakan bagian integral dari penindakan kasus korupsi. Benar, pada awal pekan ini telah dilakukan pemeriksaan kepada para saksi untuk didalami keterangannya, guna membantu penyidik dalam melacak pihak-pihak yang diduga berperan dan menerima aliran uang dari dugaan tindak pidana korupsi terkait pengadaan mesin EDC, ujar Budi dalam pernyataannya. Penyitaan ini menyusul langkah sebelumnya, ketika KPK juga mengamankan uang tunai sebesar 5,3 miliar rupiah dan deposito senilai 28 miliar rupiah yang seluruhnya diyakini merupakan bagian dari aliran dana hasil korupsi proyek EDC. Fakta ini mengindikasikan bahwa kasus ini memiliki cakupan dan dampak yang sangat besar terhadap keuangan negara dan kepercayaan publik. Belum ada tersangka. Penyidikan masih bersifat umum. Meskipun penyidikan telah berjalan intensif dan berbagai bukti telah dikantongi, KPK hingga kini belum menetapkan tersangka dalam kasus ini. Budi Prasetyo menyatakan bahwa penyidikan masih berada dalam tahap umum atau sprindik umum, di mana penyidik masih mendalami keterlibatan berbagai pihak, termasuk pihak internal BRI dan vendor yang memenangkan proyek. Dalam perkara dengan tembus 2020 hingga 2024 dengan nilai anggaran pengadaan sejumlah 2,1 triliun rupiah. Hitungan dari tim penyidik diduga total kerugian negaranya mencapai sekitar 700 miliar rupiah, jelas Budi.
Fakta bahwa belum ada penetapan tersangka menimbulkan pertanyaan di tengah masyarakat mengenai lambannya proses hukum dalam kasus korupsi berskala besar, terlebih melibatkan BUMN strategis seperti BRI. Respons BRI, hormati proses hukum, janji perbaikan tata kelola. Menanggapi penggeledahan dan pemeriksaan yang dilakukan oleh KPK, manajemen BRI melalui corporate secretary-nya, Agustia Hendy Bernadi, menyatakan komitmen penuh untuk mendukung proses penegakan hukum. Dalam keterangan resmi yang dirilis pada hari Kamis, tanggal 9 bulan Juli tahun 2025, Agustia menegaskan bahwa BRI akan kooperatif terhadap KPK dan menghormati semua prosedur yang sedang berjalan. Sebagai perusahaan BUMN, maka kami akan selalu mematuhi terhadap regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah dan regulator dengan menerapkan tata kelola perusahaan yang baik, ujar Agustia. Agustia juga menyampaikan bahwa BRI telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan tata kelola perusahaan, termasuk evaluasi terhadap standar operasional prosedur, SOP, pengawasan internal, dan sistem mitigasi risiko guna mencegah terulangnya penyimpangan di masa depan. Ia menekankan bahwa proses hukum yang sedang berjalan tidak akan mengganggu operasional dan layanan kepada nasabah. Kami pastikan bahwa proses penegakan hukum yang dijalankan KPK tersebut tidak berdampak terhadap operasional dan layanan BRI, sehingga nasabah tetap dapat bertransaksi secara normal, dengan nyaman dan aman, tegasnya. Proyek digitalisasi, ambisi mulia yang ternoda. Proyek pengadaan mesin EDC seharusnya menjadi bagian dari langkah strategis BRI dalam mendukung transformasi digital dan inklusi keuangan. Mesin EDC memainkan peran penting dalam memperluas akses layanan perbankan, khususnya bagi pelaku usaha kecil dan menengah serta sektor informal. Namun korupsi yang membelit proyek ini justru menodai misi tersebut. Ketika dana triliunan rupiah dialokasikan, masyarakat berharap hasil nyata berupa peningkatan layanan, efisiensi transaksi, dan distribusi teknologi yang merata. Sayangnya, sebagian besar anggaran diduga bocor di tengah jalan, dan publik kini menuntut transparansi serta pertanggungjawaban. Ancaman terhadap citra BUMN dan kepercayaan publik. Kasus korupsi yang menyeret BRI menjadi tamparan keras bagi citra BUMN, khususnya yang bergerak di sektor perbankan. Sebagai salah satu bank terbesar di Indonesia yang memiliki jutaan nasabah dan jaringan luas, BRI memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga integritas serta kepercayaan publik. Terungkapnya kasus ini juga memperkuat kekhawatiran bahwa praktik korupsi dalam proyek digitalisasi tidak hanya terbatas pada satu institusi. KPK menyebutkan bahwa modus serupa berpotensi terjadi di institusi lain, terutama dalam proyek yang melibatkan anggaran besar dan vendor teknologi. Pengamat ekonomi dan tata kelola publik menyatakan bahwa kasus ini bisa menjadi momen penting untuk reformasi menyeluruh dalam sistem pengadaan barang dan jasa di BUMN. Transparansi, digitalisasi proses tender, serta audit independen menjadi langkah konkret yang harus dilakukan untuk menutup celah korupsi. Penutup, ujian bagi KPK dan pemerintah. Kasus korupsi pengadaan mesin EDC di BRI bukan sekadar kasus hukum biasa. Ini adalah ujian besar bagi integritas lembaga negara, akuntabilitas pejabat publik, dan komitmen pemerintah dalam memberantas korupsi. Masyarakat kini menaruh harapan besar pada KPK untuk menuntaskan kasus ini hingga ke akar-akarnya dan membawa semua pihak yang terlibat ke meja hijau. Lebih dari itu, kasus ini juga menjadi peringatan bahwa proses digitalisasi itu tidak bisa hanya didekati dari sisi teknologi semata. Tanpa tata kelola yang kuat dan sistem pengawasan yang tegas, proyek digital justru bisa menjadi ladang subur bagi praktik korupsi. Dibutuhkan reformasi menyeluruh di tubuh BUMN, terutama dalam hal pengadaan barang dan jasa. Kedepan, keberhasilan transformasi digital harus diukur bukan hanya dari jumlah mesin atau sistem yang dipasang, tetapi dari integritas proses dan manfaat nyata yang dirasakan oleh masyarakat. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa subscribe.